Jumpa kembali di YouTube channel Guru Muda. Dalam video ini saya akan membahas pembahasan lanjutan dari 10 cara menjadi ketua yang berkualitas. Link video bisa teman-teman lihat di sini atau di deskripsi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara kita. Dia isi di kolom komentar. Katanya penjelasannya kurang detail. Jadi di video ini saya akan mendetailkan penjelasan saya dari 10 cara menjadi ketua. Nanti saya akan bagi menjadi 10 video yang berbeda. Kali ini saya sudah merangkumnya kembali dalam buku ini. Nah, kita akan bahas untuk poin yang pertama, yaitu ketua harus pahami organisasi yang akan atau sedang dipimpinnya. Nah, maksudnya seperti ini. Organisasi itu banyak. Ada berapa jenis organisasi? Kita ambil contoh OSIS, Pramuka, PMR, organisasi gereja, organisasi politik, organisasi kemanusiaan, organisasi sosial, organisasi apa itu. Masing-masing itu punya karakteristik dan punya atmosfer yang berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa pukul rata, semuanya pukul rata caranya sama, tidak bisa. Tapi di sini saya sudah merangkum 4 hal yang semua di semua organisasi. Bagaimana cara kita memahami organisasi itu atau cara kita memahami organisasi itu. Saya sudah merangkumnya dalam buku ini yang saya perlihatkan tadi. Itu ada 4 cara. Yang pertama, syaratnya adalah menjadi anggota aktif, yaitu menjadi anggota aktif selama 1 periode dulu. Kita tidak tahu 1 periode itu ada yang 5 tahun, 1 tahun, 3 bulan, 6 bulan. Cara kita supaya memahami organisasi itu adalah dengan menjadi anggota aktif dulu selama 1 periode. Baru teman-teman paham betul bagaimana organisasi itu. Terus di setiap rapat itu hadir, di setiap kegiatan itu hadir. Jangan ada kegiatan tidak hadir, malas-malas, terus memimpikan menjadi ketua. Benar bisa jadi ketua, tapi organisasi yang nanti dipimpin kita tidak tahu bagaimana, karena dia tidak terlibat aktif di organisasi itu. Jadi kemungkinan dia akan melenceng dari jiwanya organisasi itu. Jadi teman-teman, yang pertama, menjadi anggota aktif selama 1 periode itu minimal. Baru bisa teman-teman paham betul bagaimana organisasi itu berjalan, sistemnya, struktur organisasinya, baru di situ paham. Yang kedua, bagaimana cara kita memahami organisasi itu? Yang kedua, harus tahu sejarah organisasinya, logo organisasinya, lambang organisasinya, atribut yang dipakai organisasi itu harus teman-teman paham. Kalau bisa pakai, beli, kan menjadi anggota selama 1 periode. Tentu punya, misalnya ada baretnya, ada logonya, ada bajunya. Itu harus teman-teman miliki dulu supaya paham, supaya mencintai organisasi itu. Kalau baru 1 bulan menjadi anggota terus dapat baju terus langsung mencalon jadi ketua, harapannya sangat kecil bisa memimpin dengan baik ke depannya. Dan juga harus akrab dengan semua anggota. Ya kalau tidak semua, ya harus beberapa, itu harus akrab. Karena agak tidak masuk akal misalnya kita mau jadi ketua tapi kita tidak kenal dengan semua anggota, itu sangat susah. Karena jadi teman-teman itu harus akrab dengan seluruh anggota, harus akrab, ramah, terus perhatian dengan mereka. Jadi pada saat teman-teman memimpin atau sedang memimpin, itu teman-teman bisa mengambil hati mereka, teman-teman punya otoritas atas mereka karena mereka kenal dengan teman-teman, seperti itu. Terus yang ketiga, aktif memberi ide atau masukan. Nah, di sini untuk kita terlibat aktif memberi ide dan masukan. Di sini bukannya aktif memberi ide saja, tapi dia aktif memberi ide dan dia juga melaksanakannya. Jangan dia memberi ide tapi dia tidak melaksanakannya, itu salah. Jadi misalnya saya ngasih ide, kita harus seperti ini. Oke, saya akan pimpin ide itu dan kita laksanakan untuk organisasi itu semakin maju. Tidak cuman omong kosong, ngasih ide terus pada saat dikasih tanggung jawab timbul tidak mau mengerjakannya. Itu orang yang omong kosong atau tong kosong nyaring bunyinya. Orang-orang seperti itu kalau dia menjadi pemimpin, mungkin organisasinya akan kehilangan anggotanya. Nah, terus yang keempat, ini yang sangat penting,
organisasi itu harus menyatu dengan dirinya. Anggaplah organisasi itu sebagai rumahnya, sebagai tempat keduanya setelah rumah kedua, tempat dia membentuk karakter, mencari keluarga, menambah wawasan. Cintai organisasi itu. Ketika teman-teman mencintai organisasi itu, menganggap organisasi itu tempat teman-teman bertumbuh, yakinlah teman-teman akan memahami betul organisasi itu. Dan pada saat teman-teman memimpin organisasi itu bisa dipimpin dengan orang yang benar-benar paham dan orang yang berkualitas, yang akan membawa organisasi itu semakin maju ke depan. Mungkin itu jawaban atau penjelasan detail untuk poin yang pertama. Nanti kita akan lanjut ke poin yang kedua di video selanjutnya. Semoga video ini menjawab pertanyaan saudara kita yang ingin penjelasan lebih detail lagi. Inilah penjelasan lebih detail. Semoga teman-teman menjadi lebih pintar, menjadi lebih berkualitas lagi dengan video ini. Jika teman-teman menyukai channel seperti ini, boleh tekan subscribe dan juga boleh aktifkan tombol loncengnya supaya mendapatkan video dan notifikasi dari saya selanjutnya. Jika video ini bermanfaat, saya juga senang. Terima kasih. Sekian dari saya. Salam Guru Muda.